Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, selamat datang di Mageva News. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah momen yang sangat penting di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak, yakni pemilihan ketua dan wakil ketua organisasi siswa intramadrasah. Dengan tema Suaraku Semangatku. Acara ini bukan hanya sekedar pemilihan, tetapi juga perayaan demokrasi yang penuh dengan semangat. Betul sekali, hari ini seluruh siswa berkumpul dengan antusias yang luar biasa untuk memberikan suara mereka. Berikut kami akan menampilkan cuplikan video persiapan siswa-siswi kelas 10. Persiapan tempat pemungutan suara atau TPS untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM di Madrasah Aliyah Negeri Fakfak merupakan bagian dari proyek P5 kelas 10 yang bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang proses demokrasi. Dalam rangka menyukseskan kegiatan ini, siswa terlibat aktif dalam mendesain dan mendekorasi kelas agar menciptakan suasana yang menarik dan menyerupai TPS yang sebenarnya. Mereka bekerja sama untuk membuat miniatur TPS lengkap dengan kotak suara, kertas suara, dan poster informasi mengenai calon-calon yang akan bertanding. Kegiatan ini tidak hanya melatih kreativitas, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab di antara siswa. Dengan persiapan yang matang ini, diharapkan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman berharga tentang pentingnya partisipasi dalam sistem demokrasi. Mari kita sambut momen ini dengan semangat dan dukungan penuh untuk calon-calon yang akan memimpin OSIM di tahun ajaran mendatang. Salam demokrasi. Nah, itu dia cuplikan video persiapan mereka. Dari persiapan hingga pelaksanaannya, semua telah dilakukan dengan sangat baik. Selanjutnya, mari kita saksikan laporan dari reporter 1 dan 2 yang berada di lokasi. Selamat siang pemirsa, saya Vinar. Di sini suasananya begitu meriah. Pada hari ini 14 November 2024, Madrasah Aliyah Negeri Fakfak menjadi pusat perhatian dengan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM. Sebelum hari pencoblosan, panitia telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatunya. Sosialisasi tentang tahapan pemilihan dimulai sejak pekan lalu. Semua siswa diberikan informasi lengkap tentang cara mencalonkan diri, proses kampanye, hingga penghitungan suara. Calon ketua dan wakil ketua OSIM pun tidak kalah ketinggalan. Mereka berkesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka di depan seluruh siswa. Keterlibatan siswa dalam proses ini adalah langkah awal menuju kepemimpinan yang lebih baik. Sebagai bagian dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, siswa kelas 10 berperan aktif dalam mempersiapkan tempat pemungutan suara atau TPS. Mereka dibagi menjadi kelompok untuk demokrasi dan menghiasi TPS dengan berbagai poster kreatif dan atribut yang menarik. Hari pencoblosan akhirnya tiba dan wow, suasananya begitu menggembirakan. Sekolah dipenuhi dengan sorak-sorai siswa yang berbondong-bondong menuju TPS untuk memberikan suara mereka. Setiap TPS dihiasi dengan poster-poster kreatif serta atribut menarik yang menciptakan atmosfer penuh semangat. TPS 1 tempat pertama yang saya kunjungi. Lihatlah, begitu ramai orang yang ingin menyuarakan pilihannya. Dekorasi di TPS ini begitu kreatif. Mereka menggunakan tema Arabik untuk menjadi ciri khas di TPS mereka. Panitia-panitia di sini juga sibuk menangani jalannya pemilihan di TPS ini. Perjuangan mereka mempersiapkan ini tidak main-main loh pemirsa. Halo pemirsa, sekarang saya berada di antara TPS 2 dan TPS 3. Di sini mereka menggunakan tema-tema yang sangat unik. TPS 2 memiliki tema Halloween, sedangkan TPS 3 menggunakan tema pantai. Hal ini sangat menarik siswa dan siswi lain untuk masuk dan melihat-lihat lebih jelas. Terlihat juga banyak orang yang mulai memilih-milih pilihan mereka di balik kotak suara. Panitia-panitia juga terlihat sangat sibuk menjalankan tugas-tugas mereka masing-masing. Mari kita lihat suasana di dalam TPS 2. Mari kita
kita melihat suasana di TPS. Kembali lagi dengan saya Atun. Saya berada di TPS 4 dan 5. Tema mereka juga tidak kalah kreatif, benar-benar niat dan indah. TPS 4 memilih tema batik sebagai tema TPS mereka. Begitupun dengan TPS 5, mereka memilih dengan tema demokrasi. TPS kali ini lebih banyak menggunakan kain dalam dekorasi mereka. Tidak kalah cantik, bukan? Mereka sangat berusaha keras untuk pemilihan kali ini. Jadi, tidak heran jika hasil dari kerja keras mereka sangat terbayarkan. Mari kita lihat lebih jelas di TPS 4. Dan selanjutnya, mari kita masuk ke TPS 5. Proses penghitungan suara pemilihan ketua dan wakil ketua OSIM di Madrasah Alia Negeri Fakfak kini tengah berlangsung di TPS masing-masing dengan dihadiri oleh para siswa, saksi, dan panitia pemilihan. Suasana penuh semangat dan antusias terlihat jelas di wajah para peserta. Mereka menunggu perhitungan suara dari hasil pemungutan suara yang berlangsung sebelumnya. Panitia pemilihan menjamin bahwa setiap suara dihitung dengan cermat dan transparan. Para pengawas juga selalu siap mengantisipasi segala bentuk kecurangan untuk menjaga integritas pemilu OSIM kali ini. Panitia pemilihan memastikan bahwa hasil akhir akan diumumkan setelah seluruh suara dihitung secara menyeluruh dan akurat. Meskipun ketegangan tampak terasa, seluruh pihak diharapkan dapat menerima hasil pemilihan dengan sportif apapun hasilnya nanti. Pemilu OSIM kali ini bukan hanya tentang pemilihan ketua dan wakil ketua, namun juga tentang menciptakan budaya demokrasi yang sehat di lingkungan sekolah. Nah, pemirsa, pencoblosan berlangsung dengan lancar dan tertib. Panitia pemungutan suara atau PPS memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan untuk memberikan suara mereka secara adil. Pemilihan OSIM kali ini bukan hanya sekedar ajang pemilihan pemimpin. Ini adalah pengalaman berharga bagi semua siswa dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi melalui persiapan yang matang dan suasana pencoblosan yang meriah. Siswa belajar tentang tanggung jawab, partisipasi aktif, dan pentingnya menghargai pendapat orang lain dalam proses pengambilan keputusan. Baik, itu laporan dari kami. Saya kembalikan ke studio. Wow, luar biasa sekali ya. Terima kasih Vinar dan Atun atas laporannya dari lokasi. Sepertinya pemilihan kali ini benar-benar meninggalkan kesan mendalam kepada semua siswa. Proses demokrasi ini tidak hanya memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk memilih pemimpinnya, tetapi juga meninggalkan nilai-nilai penting seperti keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab. Betul sekali, ini adalah momen yang penting sekaligus menghebohkan siswa-siswi madrasah. Adapun wawancara yang telah kami ambil dari panitia pemilihan, panitia TPS, kandidat calon dan siswa-siswi Madrasah Alia Negeri Fakfak oleh reporter dan 34 kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang bersama dengan panitia pemilihannya sendiri, yaitu Kak Aan sebagai ketua panitia dan Kak Tiara sebagai sekretaris. Oke, untuk pertanyaannya, pertanyaan pertama, apakah kalian dari panitia pemilihan sendiri telah memikirkan cara untuk menghadapi adanya suara yang hangus atau pemilihan yang tidak terarah?
Sorry. Yang pertama itu surat suara hangus. Kan surat suara hangus itu ada dua jenis. Yang pertama itu surat suara tidak sah, dan yang kedua itu adalah golongan putih atau golput. Yang pertama itu surat suara tidak sah. Kalau surat suara tidak sah itu kita hanguskan saja. Maksudnya memang tidak sah begitu, tidak terhitung. Kalau yang golput itu kan aturannya itu tidak boleh golput. Jadi nanti kita mencari nama-nama yang golput dan diberi hukuman. Yang kedua itu adalah alur yang tidak teratur. Alur yang tidak teratur itu kita akan memastikan alurnya itu seteratur mungkin. Nanti kita dari tim kita itu kasih tiap TPS itu Panwaslu, biar Panwaslu itu yang mengatur alur jalannya acara tersebut. Terus kita juga kasih arahan ke panitia KPPS supaya panitia KPPS bisa mengikuti alur jalannya pemilihan sesuai yang kita rencanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih kan. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana Anda memastikan keseluruhan pencoblosan sesuai dengan yang telah direncanakan? Baik, jadi sebelum mulainya acara ini, kita dari tim panitia akan selalu mengevaluasi tiap harinya. Jadi setiap harinya setelah kita ingin pulang sekolah, kita akan selalu mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang merasa janggal, dan langsung akan dilaporkan ke ketua panitia dan sekretaris panitia. Terima kasih. Oke, itu dia jawaban dari panitia pemilihan calon ketua dan wakil ketua OSIM hari ini. Terima kasih banyak buat Kak An dan Kak Tiara. Terima kasih. Halo pemirsa, saya sedang bersama dengan kandidat nomor urut 1. Sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nur Zaina Arinsya Rumbrah, perwakilan dari Saintek 1 sebagai calon ketua OSIS periode 2024-2025. Oke, Kak Sena, sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah jika kalian terpilih, kalian akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan yang kalian paparkan saat visi misi kemarin? Sebelumnya, saya meminta maaf karena tidak bersama wakil saya karena dia sedang berhalangan. Kemudian tadi pertanyaannya, ketika saya sudah menjabat, apakah saya dapat menjalankan visi misi yang telah saya sampaikan? Saya jawab, iya. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan visi dan misi yang telah saya paparkan pada kemarin. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu, jika kalian tidak terpilih, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian merasakan kesedihan dan kekecewaan atau sebaliknya? Tentu saja saya merasa kecewa karena saya sudah berusaha sebaik mungkin, namun memang sudah takdirnya tidak berkata lain. Jadi mungkin memang belum saatnya untuk saya menjadi ketos pada tahun ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Sena. Baik, di sini saya sudah bersama dengan kandidat nomor urut 2. Dengan siapa? Saya Rahmat Dani Rumagesan. Saya Kurniawati Adisra Yuningsih. Di sini saya akan bertanya-tanya sedikit mengenai pemilihan ketua OSIM dan wakil ketua OSIM. Jadi, apakah jika kalian terpilih, kalian akan melaksanakan tugas dan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan visi misi yang kemarin telah kalian sampaikan? Ya, tentu saja jika kita terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIM periode 2024-2025, kami akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap visi dan misi yang telah kami terapkan. Dan tentunya kita akan menjaga amanat dari sekolah, guru-guru dan teman-teman sekalian dengan baik dan konsisten. Oke, baik. Selanjutnya, jika kalian tidak terpilih, apa yang kalian rasakan? Apakah kalian ada merasakan kekecewaan atau kesedihan atau sebaliknya? Tentunya kami merasa sedikit kecewa, namun kembali lagi kita harus menghormati pendapat bersama ya. Karena ini kan pemilihan, jadi suara semua orang itu diperhitungkan. Jika memang kita tidak terpilih, maka kita tetap akan menerima pemimpin OSIM yang terpilih. Kami juga akan memberikan kontribusi yang baik ke OSIM. Jadi kami tetap berada di lingkungan OSIM, namun memang tidak menjadi pemimpinnya saja.
Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab. Sama-sama. Nah, pemirsa, sekarang saya sama Eka sudah bersama dengan perwakilan dari tiap-tiap kelas. Mereka ini adalah panitia-panitia TPS dari kelas masing-masing. Coba kita perkenalan dulu deh dari yang ini ya. Nama. Perkenalkan, nama saya Nefariza Ginata, saya perwakilan dari kelas 10A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afdal, saya perwakilan dari 10B. Perkenalkan, nama saya Unaisal Mubakira Muklis, saya perwakilan dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Nela Salsabila, saya perwakilan dari kelas 10D. Perkenalkan, nama saya Syahendra Hakim, perwakilan dari 10E. Selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apa momen paling menyenangkan yang kalian rasakan dalam proses pembuatan TPS ini? Siapa yang mau jawab duluan? Dari Neva. Dari Neva. Kalau yang paling menyenangkan itu pas dekorasi. Jadi kita semua kayak kasih keluar ide. Jadi kita lebih banyak pendekatan. Jadi kita bisa berbicara sama-sama, kita mengeluarkan ide. Terus ya jadi kita kayak lebih dekat gitu. Jadi itu salah satu momen seru. Hal menyenangkan yang saya rasakan saat ini tuh kayak pas make upnya yang di muka ini. Mungkin itu aja sih, yang lainnya nggak terlalu. Menurut saya yang paling menyenangkan itu pas menghias kelas, membeli bahan-bahan sama-sama teman-teman. Jadi kayak seru begitu, bisa sama-sama bekerja sama semua. Jadi ya gitu saja. Yang bagian terserunya itu kayak macam bisa sama-sama, intinya kayak kompak, terus kompak apa lagi? Kompak, jadi bisa bekerja sama. Iya, bisa kerja sama-sama begitu. Jadi seru, terus kayak macam apalagi kan waktu itu bisa bawa salon, jadi kayak benar. itu. Yang paling enak itu telah mencapai mufakat, keberhasilan, karena sudah 3 malam lembur di sekolah sampai malam membuat dekorasi. Akhirnya sudah sampai mufakat kemarin sore. Setelah berhasil sudah menikmati hasilnya. Enak sekali. Wah, keren. Nah, kalau bagaimana sih kalian mempersiapkan TPS ini dalam kurun waktu yang bisa dibilang sangat singkat gitu? Hanya 3 hari. Ya. Coba dimulai dari Hendra deh. Mempersiapkan itu dengan kurun waktu yang sangat singkat. Untuk dekornya sudah 1 minggu sebelum disuruh sudah persiapkan, biar lebih ke kompak. Membuatnya itu lembur, hanya 3 hari 3 malam. Lanjut Naila. Ini kalau katong itu biasa kan yang lain pulang setengah 3. Kalau katong biasa sampai jam 4 sampai jam 5 gitu. Terus kan juga kayak macam anak-anak kelas juga kompak tuh, jadi mungkin bisa dalam waktu yang singkat. Ini kita juga kerjasamanya tuh ada yang bawa bahan dari rumah tuh, kayak persiapan sudah dari lama juga, tapi sebenarnya kemarin tuh belum terlalu siap, jadi agak kurang ini. Terima kasih. Mungkin kalau waktu kelas saya mungkin yang paling singkat bisa dibilang, karena tentukan temanya tuh baru dari intinya malam kemarinnya lagi. Jadi pas mulai dekornya tuh dari kemarin pagi sampai jam 5 sore. Beli bahannya juga baru kemarin, dekornya juga kemarin. Jadi mungkin kelas saya mungkin yang paling ini simpel dan cepat. Buat waktu dekorasi baru 2 hari yang lalu. Nah 2 hari yang lalu juga baru tentukan tema. Nah kemarin baru belanja terus baru bikin. Terus makanya dia punya hasil tuh kurang maksimal karena waktunya ketong singkat sekali. Tapi ya sudah. Karena oke. Nah itu saya dari kami tentunya, tapi dari kelima perwakilan ini sudah bisa mewakili dari TPS masing-masing tentunya. Terus dari persiapannya sendiri walaupun dalam kurun waktu yang singkat, luar biasa kita dapat lihat dari kekompakan mereka dan dari ide-ide yang mereka terapkan pada TPS mereka tentunya.
Benar sekali. Jadi perjuangan mereka tidak sia-sia ya, karena mereka sudah memberikan yang terbaik dari diri mereka dan hasilnya juga sangat-sangat terbayarkan dan sangat bagus. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak ya buat perwakilan-perwakilan. Terima kasih. Hai, jadi di sini kita sekarang sudah bersama dengan salah satu siswa madrasah kelas 11 tentunya untuk kita tanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, bagaimana tanggapan kalian mengenai persiapan yang dilakukan oleh kelas 10 ini, karena ini juga merupakan proyek yang pernah dilakukan oleh kelas 11 sendiri. Saya rasa ya, P5 yang sekarang itu lebih baik daripada pas ketong punya tahun lalu. Soalnya kalau tahun lalu itu kayak ketong panas-panasan sama waktu yang dikasih tuh lebih cepat daripada yang ini. Jadi kalau kelas 10 itu kayak lebih lama, jadi persiapannya lebih banyak. Dananya juga lebih banyak, jadi lebih bagus daripada kelas 10. Yang pas kata orang, kelas 10 tahun lalu maksudnya. Terus selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai pemilihan kali ini? Adakah kritik dan saran yang bisa kamu berikan kepada adik-adik kalian? Mungkin bagaimana? Ulang coba pertanyaan. Kritik dan sarannya gitu. Kritik dan sarannya. Kayak kekurangan dari yang ini tuh apa? Terus kelebihannya tentunya apa? Kayak tadi yang bilang kayak kelebihannya tuh kayak kekompakannya kayaknya lebih bagus yang kelas 10 sekarang ini daripada kemarin. Soalnya pas kata orang itu kayak kurang gitu. Sama dananya lebih banyak jadi. Tentunya ya. Terima kasih kepada Farel sendiri. Iya. Nah, sekarang saya bersama satu siswi Madrasah Alia Negeri Fakfak kelas 10. Boleh tahu siapa namanya, dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Rahmadani Rumuar, saya dari kelas 10B. Nah, saya akan memberikan 2 pertanyaan, tolong jawab ya. Setelah pemilihan yang dilakukan ini, apa yang kamu harapkan kepada calon yang terpilih nanti? Semoga calon yang terpilih menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin dan tidak melanggar peraturan yang dia buat sendiri. Oke. Yang kedua, ini kan pertama kali kalian mengikuti pemilihan di madrasah ya. Bagaimana perasaan kalian ketika bisa mengikuti pemilihan kali ini? Lalu apakah ada kendala saat pencoblosan? Kalau ini kan pertama kali kita pemilihan ya, makanya saya agak sedikit bingung bagaimana cara coblosnya. Tapi diarahkan. Berarti tidak ada kendala sama sekali ya? Oke, terima kasih banyak. Nah pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu siswa madrasah kelas 12. Nah beliau juga adalah Ketua OSIS Madrasah Alia Negeri Fakfak periode 2023-2024. Saya hadir dulu dong Kak Bayu. Halo. Namanya? Perkenalkan, nama saya Ibrahim Al-Ghazali. Saya pada saat ini sebagai Ketua Panitia Pelaksana pada kegiatan P5P2RA Suara Demokrasi, yaitu pemilihan calon ketua dan calon wakil ketua Madrasah Alia Negeri Fakfak. Mohon maaf, calon ketua dan calon wakil ketua OSIM Madrasah Alia Negeri Fakfak tahun periode 2024-2025. Sepatah dua kata dari saya, yaitu selamat mencoblos, selamat berdemokrasi, dan jangan golput tentunya, serta satu tujuan dan tetap gacor. Nah saya punya 2 pertanyaan buat Kak Baim, tolong dijawab ya. Nah tentunya Kak Baim sendiri ini kan telah berpengalaman atau cukup familiar dengan pencoblosan OSIM. Apakah terdapat perbedaan suasana pencoblosan tahun ini dengan tahun lalu? Baik, saya jawab. Untuk sistem pencoblosan kurang lebih sama seperti tahun kemarin, dan juga yang berbeda kayaknya dari pengawas atau saksi dari beberapa. Kalau tahun sekarang saksinya itu dari calon, kalau tahun kemarin kalau tidak salah dari OSIM. Dan persiapan kelas 10 itu juga sekarang sudah lumayan bagus. Tahun kemarin juga bagus, cuman tahun ini mungkin lebih bagus daripada tahun kemarin saja. Nah terus Kak Baim ini kan menjadi kali terakhir mengikuti pemilihan OSIMan Fakfak. Terus Kak Baim juga adalah mantan ketua OSIS periode 2023-2024. Adakah pesan dan kesan mengenai demokrasi untuk adik-adik kelas nantinya?
Pesan dan kesan untuk teman-teman semuanya, silahkan berdemokrasi, pilihlah sesuai hati nurani kalian, jangan golput. Intinya sukses terus untuk kegiatan ini, apalagi ya, dan salam demokrasi. Oke, terima kasih banyak Kak Baim. Baik, begitulah wawancara kami. Kami berharap para pemimpin yang nanti akan terpilih dapat menjalankan amanahnya dengan baik dan membawa perubahan positif bagi organisasi siswa serta seluruh komunitas sekolah. Semoga mereka mampu mewakili suara dan aspirasi teman-teman mereka dengan bijaksana. Demikianlah berita mengenai pemilihan ketua dan wakil ketua OSIMAN Fakfak yang telah berlangsung dengan sangat baik. Saya Mariati dan saya Rizky Amelia Arbakala mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita hari ini. Nantikan edisi selanjutnya dengan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan selamat beristirahat.